Ingat ya, waktu pertama saya nggak langsung dibilang diagnosa, itu nggak bisa lihat dua-duanya, itu nggak ada. Kalian boleh cek video saya part pertama, kedua, itu tuh waktu dia menjelaskan, yang kanan apa kiri saya lupa ya, nggak hafal. 95% tidak bisa melihat. Tapi yang satu lagi itu kemungkinan masih bisa dipertahankan. Kok sekarang berbalik, saya dapat info katanya dia nggak bisa melihat sama sekali. Kalau emang dari awal dia ngomong kayak gitu, ngapain saya bilang itu untuk berobat gitu loh poinnya. Makanya kan saya di sini jadi orang yang merasa kalau dibilang tersudut, ya saya juga tersudut. Kok bilang dari awal untuk operasi mata, terus sekarang bilangnya yang berbeda gitu loh. Tapi qadarullah, alhamdulillah, terima kasih banget untuk netizen ya, mereka sangat cerdas, smart, dan mereka tahu ketika aku menjelaskan ini adalah sebuah kenyataan dan berdasarkan dari mereka yang mereka sampaikan ke saya. Nov, kalau anggaplah perspektifnya adalah gue nih, lu bantu, kemudian gue terima uang donasi nih ya, yang gue tahu nih, ini hak gue, gue pakai nih. Logikanya kan lu nggak punya hak untuk ngatur gue, perspektif itu. Kenapa lu jadi ikut campur? Wah, itu kan kredibilitas saya dipertaruhkan, itu poin pertama. Yang kedua, ini adalah amanah, Bang. Amanah dari masyarakat di seluruh Indonesia yang peduli sama Mas Agus. Kalau saya membiarkan hal ini, nanti saya dipertanyakan, Mbak Novi, itu gimana Mas Agus kemarin? Udah diopen donasin? Dioperasi nggak? Jadi nggak dia? Uangnya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Itulah gunanya transparansi. Nah sekarang kalau tidak jadi dipakai buat operasi, karena kondisi mata sudah tidak bisa memungkinkan, uangnya mau diapain? Nah, itu Bang yang menjadi pertanyaan kita, karena jujur tidak adanya komunikasi kan yang baik selama ini gitu. Kenapa saya bilang tidak ada komunikasi yang baik? Ya karena saya sudah berusaha membangun itu semua, tapi sekarang apa buktinya, saya malah dilaporkan gitu. Orang yang berjuang, saya yang speak up kayak gini, peduli sama Mas Agus. Bukan untuk kepentingan saya pribadi, sekali lagi ditekankan. Saya ini orang yang peduli sama Mas Agus. Saya orang pertama yang berjuang untuk Mas Agus. Dengan berita yang baru keluar, perlu mau dilaporkan lewat pengacara Farhad Abbas dan lain-lain, tidak ada komunikasi lagi. Kan aku kemarin dari Makassar, Bang. Sempat chat tuh sama Mbak Elmi, pakai nomornya beliau. Saya tanya, kok Mas Agus ngomong kayak gitu, terus si Novi kejam, kok seolah-olah yayasan mengambil paksa. Kan nggak ada yang mengambil paksa, itu kan kesepakatan. Malah kata si Novi kejam, Bang Densu baik, ya emang baik sih Bang, tapi nggak usah ngejatuhin orang juga gitu loh Bang. Kok saya dijatuhin, itu tuh konsepnya gimana? Lu bete nggak dibilang gue baik, lu kejam? Enggak, sedih. Sedihnya kok nanti kasihan ada orang yang mau berbuat baik, terus ternyata diginiin. Jadi malah orang takut berbuat baik. Lu bete nggak sih sama Agus sebenarnya sekarang posisinya? Kesel sih enggak ke Mas Agusnya sih, tapi mungkin dia berpikir seperti itu, ada, ya ini dugaanku. Mungkin ada orang-orang yang memanaskan dan berbicara yang, kan Mas Agus maaf ya, nggak bisa melihat. Otomatis dia hanya bisa mendengar. Pasti dia hanya mendengar dari ini ada video kayak gini, ini ada video kayak gini. Sebenarnya dia nggak bisa melihat media sosial gitu, dia nggak tahu seperti apa gitu. Dan ingat ya, podcast Bang Densu naik viral, qadarullah. Saya di sini nggak ada, maksudnya nggak ada ngebully ataupun, saya kan di sini nggak ada ngebully, tapi kok seolah-olah saya membuli keluarga mereka. Dan ditekankan juga pada saat saya speak up di Instagram saya, di media sosial saya tidak menjatuhkan siapapun. Saya bicara sesungguhnya apa yang terjadi sesuai dengan bukti yang ada. Terkait mutasi transfer kemana, terkait mutasi masih ditahan, nggak dikirim ke yayasan kami. Padahal kami hanya minta mutasi aja, bukan minta uangnya. Mutasi yang terakhir 98 juta ini terjadi nggak? Terjadi, Bang. Terjadi akhirnya, setelah pulang dari podcast gua. Oh, itu berapa hari dulu ya, lama. Oh, setelah pulang dari podcast gue beberapa hari kemudian baru terjadi mutasi itu. Betul. Ini sekali lagi bukan pengancaman ya, penekanan ya. Aku bilang, nggak apa-apa Mbak kalau misalnya emang tidak mau di-share ke kami, biar kami nanti yang minta bantuan dinas sosial untuk mengecek gitu. Kan
open donasi itu kan nggak boleh pribadi ya bang, itu kan harus dari yayasan atau foundation atau apapun itu. Tapi jujur ini amanah ya, dunia akhirat ini akan saya pertanggungjawabkan. Tapi yang saya lihat ya bang, mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian, aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih bang. Aku langsung nanya sama Mas Gini, Mas, kok ini bisa? Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kepikir hanya buat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Sudah dapat jawaban? Yang komunikasi Mas Giri. Mas Giri udah dapat jawaban? Dia minta maaf. Ada bukti chatnya minta maaf. Minta maaf apa? Dia minta maaf dan mau klarifikasi di Bang Denny. Dia mau klarifikasi di saya. Kok ujuk-ujuk dia ngelaporin saya, itu yang jadi bingung. Soalnya saya dengar di berita itu katanya kamu paksa mereka untuk klarifikasi, ancam. Hah? Ancam kan mereka saya nggak ada komunikasi sama sebelum-sebelumnya. Nggak ada. Jadi kayak mengancam mereka untuk mengklarifikasi. Oh, gini bang, mohon maaf di garis besar kan kita nggak ada komunikasi bang. Saya aja Mbak Elmi baru chat pada saat saya pulang. Tapi yang sebelumnya ada pengancaman nggak untuk mereka klarifikasi di YouTube-mu atau datang ke curhat bang? Oh nggak ada sama sekali. Jadi yang komunikasi adalah Mas Giri, karena dia satu pintu kita maunya. Udah Mas Giri aja yang ngurus gitu. Berarti kau tidak tahu pasti dong. Tapi emang nggak ada bang. Nggak ada setahu kamu ya? Iya, setahu kan emang nggak ada. Oke, kita berarti mentok di uang 98 juta yang sudah terpakai ini. Maunya Novi apa? Maunya aku nggak ada kuasa bang. Kan ini uang donatur ya. Ini uang masyarakat. Iya, orang-orang gitu. Yang berdonasi. Betul. Kemarin saya lihat ada petisi, mereka minta uangnya dikembalikan atau diserahkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Petisi ini siapa yang buat? Nggak tahu, netizen. Berarti kalau ada kemungkinan itu terjadi, kamu akan fasilitasin? Iya, tapi hitungannya 98 juta, bukan 100 ya. 98 juta harus dikembalikan juga dong. Oleh atas nama Miftahul Jannah, yaitu Mbak Via. Oke. Anak dari Wawa. Ini yang sisanya dulu deh. Iya. Sisanya berapa jadinya? Kan kemarin 1M transfer ke yayasan kami. Kira-kira aja deh ya. 300 juta sudah ditransfer ke yayasan kami. Tapi kemarin rembes untuk biaya rumah sakit, bukan rembes sih, yang sudah terpakai. Jadi mereka ke rumah sakit bilang nominal berapa langsung transfer. Itu dengan cepat ya. Kamu transfer langsung ya? Langsung yayasan ya, yayasan. Okay. Gitu. Jadi untuk sisanya mungkin adminku yang mengurus yayasan itu ya. Okay. Tapi ada semua kita bawa mutasi rekening. Pokoknya kira-kiranya segitu lah ya. Orang juga pasti itu ya. Makanya cuma 3.100.000 sama berapa gitu. Iya. Nah sekarang kan pertanyaannya, ini kan buat pengobatannya sudah tidak bisa sembuh katanya. Betul. Katanya kan, lu masih mau coba sembuhin atau enggak? Sebenarnya sih masih ada alternatif lain. Kita bisa ke Pineng, kita bisa ke Singapura. Sebenarnya ya, kalau kita mau usaha nih, kita ikhtiar kan. Oke, di Indonesia misalnya tidak bisa, tapi kan kita namanya manusia mau berusaha ya. Gitu kalau aku pribadi, tapi kan sekali lagi aku tidak punya wewenang karena aku bukan keluarga. Aku hanya volunteer atau relawan yang peduli terhadap Mas Agus. Gitu kan pada saat di rumah sebenarnya udah aku jelaskan kan. Mau ke Singapura, kita bisa bantu. Kita cari rumah sakit yang terbaik gitu loh. Makanya kan pada saat kita terakhir datang ke sana, kita nggak tahu nih ada peluru banyak tuh. Jadi makanya di satu sisi kita mau berjuang pun sekarang keluarga sudah tidak berkenan ya mau gimana gitu.